Alhamdulillahirabbil alamin. Sampurasun. Assalamualaikum. Hari ini, jam ini, saya telah menobatkan dua tokoh sebelumnya. Sekarang saya akan nobatkan satu tokoh lagi. Cukup saya menobatkan secara pribadi ya. Secara pribadi, pandangan pribadi, saya menobatkan ketiga tokoh ini. Karena saya punya, bukan intuisi, namanya suara hati saya menobatkan seperti itu. Jadi ada tiga jalan penobatan tiga tokoh ini, jalan yang berbeda-beda. Deddy Mulyadi, Rismond, dan Jokowi. Wah, hebat, Jokowi saya nobatkan. Saya pribadi dengan penuh kesadaran dan suara hati rakyat kecil yang tak pernah didengar. Jadi suara hati ya rakyat kecil yang tak pernah didengar telah menobatkan Kang Deddy Mulyadi sebagai Raja Sunda, titisan Prabu Siliwangi. Sosok yang mengemban falsafah leluhur dengan rendah hati, berpakaian sederhana tapi mampu mengetuk nurani siapapun yang menonton perjuangannya di tengah masyarakat. Saya juga telah menobatkan Dr. Rismond Hasiholan Sianipar sebagai manusia paling bernyali sejagat Batak. Pejuang kebenaran yang tak gentar melawan arus, membongkar kepalsuan dengan logika, hukum, dan nyawa yang ia pertaruhkan. Sosok yang lebih suka kalah terhormat daripada menang dalam kepalsuan. Itu untuk Rismond. Dan kini tibalah saatnya saya menobatkan Insinyur Dr. Anes Joko Widodo dengan segenap kekaguman sebagai Bapak Pariwisata dan Bapak Sejarah Republik secara satir dan tercinta. Mengapa? Kalau Bapak Soekarno kita terkenal dengan Bapak Proklamator. Kalau Soeharto terkenal dengan Bapak Pembangunan. Kalau Gus Dur terkenal dengan Bapak Pluralisme. Nah, Pak Jokowi juga saya mau secara pribadi menobatkan sebagai Bapak Pariwisata dan Bapak Sejarah Republik tercinta satir. Karena beliau berhasil mengajak kita semua jalan-jalan. Jalan-jalan ke rumahnya ya yang di Solo, bukan ke tempat wisata biasa, tapi wilayah-wilayah yang diam-diam berubah pemilik. Raja Ampat menjadi simbol wisata eksotis yang kini dikabarkan masuk daftar investasi asing. 4 pulau di Aceh, entah bagaimana ceritanya nyaris hilang dalam diam. Dan kita sibuk bersuap foto sambil lupa bertanya siapa yang sekarang punya tanah ini. Desa Petoyan saja dan Wonosegoro dahulu sunyi kini ramai bukan karena pembangunan tapi karena sengketa tanah berkepanjangan di negeri ini. Sengketa ijazah. Pariwisata bukan hanya urusan rekreasi tapi juga rekayasa pemetaan, kepemilikan, dan narasi. Lalu sebagai Bapak Sejarah, pencapaian beliau lebih hebat lagi. Di tangan beliau sejarah bukan lagi kumpulan fakta melainkan narasi bersyarat. Yang dulunya pemberontak bisa direhabilitasi dan diberi gelar pahlawan. Sementara jenderal yang gugur karena mempertahankan negeri malah tinggal jadi patung dan nama jalan. Keadilan sejarah bukan soal benar atau salah, tapi soal siapa yang duduk di singgasana. Gunung Kerinci juga termasuk ya. Padahal karena pernah jadi mapala ke sana ya sewaktu mahasiswa. Itu juga simbol keperkasaan alam dan sejarah perjuangan lokal. Kini menjadi rebutannya. Padahal di sana juga ada tambang. Soalnya tanah air ini bukan milik rakyat tapi ajang lelang diam-diam yang dibungkus dengan nama pembangunan. Bapak Jokowi lewat penobatan ini kami akui sebagai pemandu wisata sejarah terbalik. Mengantar kami keliling negeri bukan untuk memahami tapi untuk menghafal versi sejarah yang telah disesuaikan. Sejarah kini seperti brosur pariwisata penuh gambar indah sedikit realita. Jadi mari kita beri tepuk tangan untuk Deddy karena ia membumi,
Untuk Krismon karena ia melawan arus demi kebenaran. Dan untuk Jokowi, Bapak kita tercinta, mungkin karena ia berhasil membawa kita melancong ke masa lalu yang penuh kilah dan masa depan yang semakin kabur kepemilikannya. Selamat datang di negeri di mana gelar pahlawan bisa ditawar, sejarah bisa dicetak ulang, dan tanah air bisa disewa.